Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Coretan Makna. Kali ini teman-teman kita akan lanjut untuk latihan soal terkait jabatan penelaah teknis kebijakan. Bagi teman-teman yang akan melakukan persiapan mengikuti seleksi P3K tahun 2024 pada formasi penelaah teknis kebijakan, silakan simak video ini sampai tuntas ya. Sebelum lanjut, di sini saya menyediakan e-book untuk formasi penelaah teknis kebijakan, di mana dalam e-book ini teman-teman akan dapatkan materi formasi penelaah teknis kebijakan, ada latihan soal plus pembahasan, kemudian ada tryout. Di sini untuk tryoutnya melalui Google Form, kemudian ada free group diskusi, serta ada latihan soal untuk kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Bagi teman-teman yang berminat, silakan hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai dari soal yang pertama. Informasi-informasi yang dibutuhkan dalam proses perumusan kebijakan adalah sebagai berikut kecuali A. Masalah kebijakan, B. Hasil-hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan di masa depan, C. Pilihan kebijakan yang paling ideal, D. Hasil kebijakan yang didapat setelah diimplementasikan, E. Aktor atau pelaku kebijakan. Saya berikan teman-teman waktu untuk menjawab terlebih dahulu. Untuk jawaban yang paling tepat adalah, yaitu informasi yang dibutuhkan dalam proses perumusan kebijakan adalah A. Apa masalah kebijakan, B. Apa hasil-hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan di masa depan, C. Apa pilihan kebijakan yang paling ideal untuk menghasilkan hasil kebijakan yang diharapkan, D. Apa hasil kebijakan yang didapat setelah diimplementasikan, dan E. Bagaimana kinerja suatu kebijakan, apakah kebijakan tersebut mampu memecahkan masalah yang dirumuskan. Jadi yang tidak termasuk di pilihan jawaban di atas adalah aktor atau pelaku kebijakan. Pilihan yang tidak masuk adalah E ya. Lanjut ke soal nomor 2. Kebijakan publik lahir karena tuntutan-tuntutan yang merupakan serangkaian pengaruh lingkungan dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu sistem politik. Kebijakan sendiri terdiri atas 3 elemen penting kecuali A. Aktor kebijakan, B. Lingkungan kebijakan, C. Kebijakan publik, D. Pemangku kepentingan, atau E. Pelaku kebijakan. Saya berikan teman-teman waktu terlebih dahulu untuk menjawab. Jawaban yang paling tepat adalah D. Dan 2004 menyebutkan ada 3 elemen kebijakan. Yang pertama, pelaku atau aktor kebijakan. Yang kedua, lingkungan kebijakan. Dan ketiga, kebijakan publik. Jadi yang tidak termasuk dalam pilihan opsi jawaban di atas adalah D, yaitu pemangku kepentingan. Lanjut ke soal terakhir. Seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai atau tenaga kerja untuk mencapai tujuan kantor disebut A. Administrasi kepegawaian, B. Administrasi personalia, C. Administrasi keuangan, D. Administrasi umum, atau E. Administrasi publik. Silakan saya berikan waktu untuk teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat adalah A ya, atau administrasi kepegawaian. Di mana administrasi kepegawaian ini adalah seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai atau tenaga kerja untuk mencapai tujuan kantor. Menurut Nur Aisyah 2019, fungsi administrasi kepegawaian secara umum terdiri dari perencanaan pegawai, pengorganisasian pegawai, pengarahan pegawai, dan pengendalian pegawai. Demikian latihan soal kali ini. Buat teman-teman yang merasa soal-soal ini bermanfaat, silakan di-subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya juga agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika sudah ada video terbaru dari aku. Buat teman-teman yang menginginkan e-book yang ada di awal seperti penjelasan saya sebelumnya, silakan hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.